Drama perbuayaan. Hup, hela napas yang terdengar membosankan keluar dari mulut Ivana. Ia merasa hidupnya tidak berwarna lagi ketika bekerja di perusahaan. Sementara Felicia hanya bisa mencuri-curi pandang kepada Ivana dari samping. Ia merasa canggung dan tidak tahu harus berbicara seperti apa. Kenapa Nona begitu dingin? Batin Felicia menjerit. Nona, panggil Felicia setelah cukup lama mereka termenung. Ivana menoleh dengan wajah bosannya. Mereka sudah berada di dalam mobil menuju salah satu restoran bintang 5 yang begitu mewah di kota ini. Bertemu dengan klien yang bisa dikategorikan sultan membuat Ivana jengah. Pasti akan ada drama perbuayaan yang akan menghiasi pertemuan kali ini. Maaf Nona, nanti saya harus apa ya? Saya belum terlalu mengerti tentang perusahaan, ucap Felicia lirih. Iya, kamu cukup memastikan jika rekan bisnis kita tidak berbuat kurang ajar kepada saya. Perhatikan gerak-gerik yang mencurigakan. Selebihnya nanti kita akan belajar. Saya harap kamu bisa memahami tentang perusahaan dengan baik, ucap Ivana tersenyum tipis. Baik Nona. Saya takut tidak bisa bekerja dengan baik di samping Nona, ucap Felicia lirih. Kamu sudah berjanji kan? Tanya Ivana. Iya Nona, ucap Felicia mengangguk. Jika kamu ingin dan melakukannya dengan baik, tidak ada yang sia-sia. Mengerahkan semua kemampuan dan terus belajar, itu adalah kuncinya, ucap Ivana menatap Felicia lekat. Baik Nona, saya akan melakukan yang terbaik, ucap Felicia yakin. Kamu harus bersikap tegas namun tidak boleh membentak orang lain. Kerja kamu tadi sudah bagus namun tidak untuk bersikap kekanak-kanakan, ucap Ivana tegas. Baik Nona, maafkan saya, ucap Felicia. Iya, mobil perlahan berhenti di area parkiran restoran. Mereka segera turun dan bertemu dengan perwakilan dari perusahaan Angkasa Putra untuk membahas proyek mereka. Selamat datang Nona Ivana, silakan. Tuan Azmi sudah menunggu di ruangan, ucap pelayan restoran ketika melihat kedatangan Ivana. Gadis itu hanya terdiam dan mengikuti kemana ia akan dibawa. Felicia memasang siaga 1 untuk mengawasi atasannya seperti apa yang mereka bicarakan tadi. Silakan Nona, ucap pelayan itu. Ivana masuk ke dalam ruangan bersama dengan Felicia. Terlihat seorang laki-laki berdiri untuk menyambut kedatangannya. Pria tampan yang memiliki tubuh tinggi dan otot yang mencetak jelas di lengannya. Paras tampan dan baby face, kulit putih bersih dan lesung pipi menghiasi wajahnya. Glek, Tuhan jangan sampai Tono tahu jika aku bertemu dengan laki-laki yang lebih tampan daripada dirinya, batin Ivana menjerit. Selamat datang Nona Ivana, senang bertemu dengan Anda, silakan, ucap Azmi tersenyum manis sambil menjabat tangan Ivana dan Felicia. Felicia juga ikut terpana melihat ketampanan Azmi yang di luar nalar manusia. Ia segera sadar dan duduk di samping Ivana sambil memperhatikan Azmi tanpa dicurigai. Apa kabar Anda Nona Ivana? Anda terlihat sangat cantik daripada di foto, ucap Azmi begitu terpesona melihat kecantikan Ivana yang ada di hadapannya. Saya baik, Anda sendiri, ucap Ivana datar. Saya baik Nona, saya merasa begitu tersanjung karena Nona menanyakan kabar saya. Selamat atas jabatan barunya, saya yakin Dirgantara Corp akan semakin maju di tangan Anda, ucap Azmi dengan telinga yang memerah. Kenapa dia seperti salah tingkah seperti itu? Batin Ivana mengernyit. Sepertinya aku harus memasang siaga 2. Nona terlihat tidak nyaman dengan pria ini. Batin Felicia menatap Azmi dan Ivana bergantian. Terima kasih, ini asisten saya Felicia, ucap Ivana mengenalkan Felicia. Asisten, bukannya Anda sudah memiliki Pak Pandu? Tanya Azmi mengernyit. Apa saya tidak boleh memiliki banyak asisten? Tanya Ivana dengan sorot mata yang tajam. Azmi menaikkan alisnya sebelah. Tentu saja boleh Nona. Saya. Apa bisa kita mulai sekarang? Tanya Ivana yang mulai jengah dengan basa-basi. Baiklah, ucap Azmi. Mereka mulai membahas satu persatu bagaimana perkembangan proyek pembangunan yang tengah dikerjakan. Ivana menjelaskan dengan profesional sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Felicia dan Azmi semakin kagum melihat kepandaian Ivana
Padahal ia baru saja diangkat menjadi CEO, namun progresnya sudah terlihat dengan sangat cepat. Pintar, cantik, memesona, anak orang terpandang dan terkaya lagi. Sepertinya aku mulai jatuh cinta dengan gadis cantik ini, batin Azmi. Saya tidak menyangka jika Nona begitu profesional, padahal baru saja diangkat. Saya yakin Tuan Irfan dan Tuan Fajri sudah mempersiapkan Anda sebelum mengemban jabatan ini, puji Azmi. Apa masih ada yang ingin dibicarakan? Tanya Ivana tanpa menanggapi ucapan Azmi tadi. Permisi, ucap beberapa pelayan restoran masuk ke dalam ruangan sambil membawa beberapa makanan yang dipesan oleh Azmi. Mungkin kita bisa makan terlebih dahulu, ucap Azmi tersenyum. Maaf, saya tidak bisa makan sembarangan, ucap Ivana menolak. Felicia terbelalak padahal perutnya begitu lapar karena tadi siang hanya makan sedikit bersama Ivana. Mulai hari ini kamu harus makan apa yang aku makan, ucap Ivana. Hilang sudah kesempatan makan enak hari ini, batin Felicia pasrah. Apa kamu memiliki alergi atau semacamnya? Tanya Azmi. Tidak, saya hanya tidak bisa makan sembarangan, ucap Ivana. Apa perlu saya pesankan lagi menu yang kamu mau? Tanya Azmi. Maaf Tuan, apa Anda tidak paham dengan perkataan saya? Saya hanya bisa makan di rumah, tolong jangan memaksa, ucap Ivana jengah. Ingin ia membentak laki-laki yang ada di hadapannya saat ini, namun ia juga harus profesional dalam bekerja. Bagaimana dengan Nona Felicia? Silakan, ucap Azmi menawarkan. Terima kasih Tuan, saya sudah makan bersama Nona Ivana tadi, ucap Felicia sopan. Baiklah, ucap Azmi berhenti makan. Hening, tidak ada yang berani memulai pembicaraan itu terlebih dahulu. Ivana hanya sibuk melihat ponselnya yang selalu berbunyi. Nona, apa Anda sudah memiliki pacar atau calon suami? Tanya Azmi membuat Ivana melihatnya dengan tajam dan sinis. Kenapa Anda bertanya seperti itu, Tuan Azmi? Tanya Ivana mengernyit. Apa saya memiliki kesempatan untuk memiliki Anda? Jujur, saya sudah lama menyukai Anda, Nona. Tetapi pasti ada halangan saja untuk itu, ucap Azmi tersenyum manis. Maaf, saya akan segera menikah, ucap Ivana. Jika ayah sudah menerima lamaran Tono, hiks, batin Ivana meringis. Berarti saya masih ada kesempatan untuk mendapatkan Anda, ucap Azmi percaya diri. Ivana semakin jengah mendengarkan ucapan laki-laki yang ada di hadapannya. Sementara Felicia ia bingung berbuat apa karena laki-laki ini tidak melakukan kontak fisik kepada Ivana. Saya rasa Anda mempunyai 1000 nyawa untuk berhadapan dengan abang dan ayah saya, ucap Ivana. Itu hal yang cukup sulit tapi juga bisa menjadi mudah jika saya berusaha. Menjadi suami Anda adalah impian hampir semua laki-laki yang ada di negeri ini. Semoga kita berjodoh ya, ucap Azmi tersenyum manis mengeluarkan aura ketampanan yang mampu menarik hati semua gadis. Apa Anda sudah siap? Sepertinya tidak ada hal penting lagi yang harus kita bahas. Kami permisi, ucap Ivana beranjak dari sana. Nona, tunggu, ucap Azmi hendak meraih tangan Ivana. Namun Felicia mencium gerak-gerik itu dan menyenggol sedikit tangan Ivana, sehingga Azmi menggenggam malah tangannya saat ini. Mata mereka beradu, ada desiran aneh yang terjadi di antara keduanya. Ivana melotot dan juga kagum melihat kepekaan Felicia. Ia segera menarik gadis itu keluar dari ruangan ketika Azmi melepaskan pegangan tangannya. Permisi, ucap Ivana tersenyum tipis melihat keterdiaman Azmi di dalam ruangan itu. Kerja yang bagus, ucap Ivana. Tersenyum tipis kepada Felicia. Mereka segera kembali ke perusahaan untuk mengambil motor. Felicia hanya terdiam sambil memegang bekas tangan Azmi tadi. Apa ini? Kenapa jantungku berdetak lebih cepat? Batin Felicia. Tuhan, jangan sampai laki-laki itu nekat datang ke rumah seperti Tono dan Brian. Aku sudah lelah menghadapi mereka. Batin Ivana menjerit.